semuanya yang masih di rumah saja, sama seperti kakak. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat, karena pagi hari ini kita akan sama-sama memulai kembali sekolah minggu virtual kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan beri buat kami, untuk kami boleh melaksanakan sekolah minggu virtual kami hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya sekolah minggu kami hari ini selesai. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Oh oh kasih Yesus. Oh oh kasih Yesus. Masih semangat ya? Nah, sekarang saatnya kita akan sama-sama mendengar sebuah cerita atau melihat sebuah cerita yang isinya adalah kisah persahabatan antara dua orang anak. Seperti apa akhirnya? Kita akan lihat sama-sama, tapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, memohon Tuhan untuk membuka pikiran kami, membuka hati kami, agar kami boleh menerima cerita pagi hari ini dan menjadikan contoh bagi kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar,
menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus.
Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa, Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Dalam Amsal 17, ayatnya yang ke-17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti cerita dari persahabatan Yudi dan juga Sam yang baru saja kita lihat, kita belajar bahwa sahabat itu bukan hanya saat kita senang aja baru kita bersahabat, atau saat kita dikasih hadiah sama teman atau sahabat kita jadi kita mau terus bersahabat. Tapi sahabat itu tentang bagaimana kita bisa menerima kekurangan ataupun kelebihan saat dia susah maupun dia senang, kita terima dia dan bahkan kita mendukung dia. Itulah sahabat yang sebenarnya. Seperti Tuhan katakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu menunjukkan kasihnya kepada kita sebagai sahabatnya. Dia yang pada saat itu bahkan mengalami kesulitan, tapi dia tetap mau mengorbankan nyawanya bagi kita yang sudah dianggapnya sahabatnya. Jadi apakah kita juga mau terus hitung-hitungan sama sahabat-sahabat kita? Pasti enggak ya. Kita enggak mau jadi anak Tuhan yang kalau misalnya kita lagi seneng, kita sanjung-sanjung Tuhan, kita rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi saat kita kesulitan, kita salahkan Tuhan, kita jadi enggak mau ke gereja, enggak mau berdoa, bahkan menjauh dari Tuhan. Nah, cerita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya sekolah minggu ini selesai. Terima kasih untuk cerita pagi hari ini yang membuat kami lebih belajar lagi untuk menjadi sahabat yang baik dan bersahabat juga dengan siapapun Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan dampak yang positif untuk sahabat-sahabat kami. Tuhan, pagi hari ini kami menutup perjumpaan sekolah minggu online kami. Biarlah kami boleh berjumpa di minggu-minggu ke depan dengan cerita-cerita yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perjumpaan kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di ibadah atau sekolah minggu virtual minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.